Ketika kita mendengar kata paus, bayangan kita langsung tertuju pada pemimpin umat Katolik yang tinggal di Vatikan, mengenakan jubah putih, dan berbicara dari balkon Basilika Santo Petrus. Tapi, pernahkah kamu bertanya, siapa paus pertama dalam sejarah gereja Katolik? Jawabannya adalah Santo Petrus. Dan di balik nama besar itu, tersembunyi sejumlah fakta unik yang mungkin belum pernah kamu dengar. Mari kita telusuri bersama. Santo Petrus, atau yang awalnya dikenal sebagai Simon, adalah seorang nelayan sederhana dari Galilea. Ya, kamu tidak salah dengar. Pemimpin pertama gereja Katolik ternyata dulunya bukan cendekiawan, bukan bangsawan, bukan pula pemuka agama besar. Ia hanya seorang nelayan kasar, dengan tangan yang biasa mengangkat jala, bukan menulis surat pastoral. Tapi Yesus memilihnya, dan bahkan mengganti namanya menjadi Petrus, yang berarti batu karang. Yesus berkata, "Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku." Dan dari sinilah gelar kepausan bermula. Namun, tahukah kamu bahwa meskipun disebut sebagai paus pertama, Petrus tidak pernah menyebut dirinya paus. Gelar paus baru digunakan beberapa abad kemudian. Di zamannya, ia lebih dikenal sebagai uskup Roma atau pemimpin para rasul. Fakta unik lainnya, Petrus pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ini terjadi saat Yesus ditangkap. Bayangkan, pemimpin utama gereja di masa lalu yang dianggap sebagai penerus ajaran Yesus justru sempat menyangkal gurunya sendiri karena takut. Tapi, disinilah letak keindahannya. Kisah Petrus adalah tentang penyesalan, pengampunan, dan perubahan. Setelah kebangkitan Yesus, Petrus menjadi sosok yang berani, bahkan hingga rela mati demi imannya. Dan bicara soal kematian, ini juga menarik. Petrus wafat di Roma sekitar tahun 64 Masehi pada masa penganiayaan Kekaisaran Nero. Konon, ia disalibkan terbalik atas permintaannya sendiri karena merasa tidak layak mati seperti Yesus. Hingga kini, Basilika Santo Petrus berdiri megah di atas makamnya, sebuah simbol bahwa dari nelayan yang hina lahirlah pemimpin rohani umat Katolik sedunia. Oh ya, satu lagi. Banyak orang tidak tahu bahwa Petrus adalah satu-satunya rasul yang namanya disebut lebih dari 150 kali dalam Perjanjian Baru. Jumlah ini jauh mengungguli tokoh lain seperti Yohanes atau Paulus. Artinya, pengaruh Petrus sangat besar sejak awal perkembangan gereja. Dan tahukah kamu simbol paus, 2 kunci yang bersilangan itu? Itu pun berasal dari Petrus. Yesus berkata kepadanya, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Maka kunci itu secara simbolis diturunkan ke setiap penerusnya hingga kini. Dari seorang nelayan Galilea menjadi pemimpin pertama umat Katolik. Dari seorang yang pernah menyangkal menjadi batu karang yang kokoh. Itulah kisah Santo Petrus, paus pertama gereja Katolik, yang hingga hari ini namanya tetap bergema dalam doa dan sejarah. Karena di balik kekuasaan rohani, ada manusia biasa yang dipakai Tuhan untuk hal yang luar biasa.